yang pertama. Jadi hari ini kita akan membahas atau belajar tentang angka indeks gitu ya. Angka indeks itu apa sih gitu ya? Angka indeks itu adalah angka relatif ya, angka relatif. Suatu nilai variabel pada waktu tertentu terhadap nilai variabel pada waktu dasar gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar ini. Tujuannya apa? Tujuannya setelah kita mempelajari tentang bab ini, kita bisa memahami gitu ya, memahami pentingnya angka indeks dalam menganalisis masalah ekonomi dan masalah bisnis gitu ya. Jadi ini pasti saudara akan menjumpai angka indeks ini di kehidupan sehari-hari. Gitu. Kemudian kita bisa memahami perbedaan indeks sederhana dengan indeks agregatif gitu ya. Sederhana dan agregatif. Kemudian kita bisa memahami perbedaan antara indeks tidak tertimbang dan indeks tertimbang gitu ya. Yang weighted atau yang tidak tertimbang. Seperti itu. Nah, jadi pembahasan hari ini kita membahas tentang beberapa hal ini. Ada indeks sederhana, ada yang indeks agregatif, ada yang tertimbang, ada yang berantai. Seperti itu. Ini yang kita bahas. Suara saya kurang keras atau tidak ini? Udah Pak, cukup. Oke, siap. Jadi biar saya tidak begitu teriak-teriak ya. Oke. Ini skema pembahasannya tadi konsep dasar, kemudian indeks sederhana, indeks agregatif, ada indeks agregatif yang tertimbang gitu ya. Tadi, jadi angka indeks ini adalah rasio. Rasio antara ukuran sekarang dengan ukuran tahun dasar dikali dengan 100. Di sini. Jadi karena rasio berarti ada pembagian gitu ya, pembagian. Apa terhadap apa gitu ya, rasio. Dikalikan dengan 100. Nih. Nah, angka indeks ini tidak memiliki satuan. Tidak memiliki satuan. Kalau klasifikasinya sebenarnya ada banyak ya, ada banyak. Tapi kalau disampaikan di buku ini mungkin indeks harga, ada indeks kuantitas, indeks nilai. Kalau indeks harga berarti yang dibandingkan atau yang menjadi rasio adalah rasio antara harga sekarang dengan harga pada tahun dasar ya. Kemudian kalau indeks kuantitas berarti rasio antara kuantitas sekarang dibandingkan dengan kuantitas pada tahun dasar seperti itu. Jadi pasti ada baseline-nya gitu ya, dasarnya gitu ya. Tahun dasarnya kapan itu harus ada seperti itu. Kalau indeks nilai berarti yang rasio antara nilai sekarang dengan nilai pada tahun dasar. Jadi kalau misalnya indeks inflasi sama inflasi tahun sekarang dengan tahun dasar. Indeks harga saham gabungan, indeks saham gabungan sekarang dengan tahun dasar atau waktu dasar gitu ya, periode dasar juga boleh seperti itu. Nah, di sini angka indeks ini sangat berguna gitu ya, sangat berguna untuk mengetahui perubahan. Nilai suatu variabel dari waktu ke waktu ya. Dari waktu ke waktu. Mohon maaf saya jelek, nggak apa-apa. Yang penting saudara menyimak yang saya sampaikan. Jadi dengan memahami angka indeks, kita bisa mengetahui perubahan nilai suatu variabel tersebut. Jadi apakah itu inflasi, apakah itu harga mata uang, apakah itu harga barang, apakah itu jumlah barang, ataukah nilai,
atau yang macam-macam indeks UMR, indeks macam-macam ya. Di BI pun di bursa efek kalau saudara cek gitu ya, saudara cek ada banyak indeks gitu ya. Ada indeks LQ45, ada indeks harga, indeks saham syariah, ada indeks apalagi itu ada banyak sekali indeks yang di bursa efek gitu ya. Di bursa efek ada banyak indeks gitu ya. Salah satunya LQ45. Seperti itu. Itu ya. Kemudian indeks UMR berarti ya rasio antara UMR sekarang dibandingkan dengan UMR tahun dasar. Misal UMR itu upah minimum regional gitu ya. Jadi misal UMR tahun 2020 ini 2020 dibandingkan UMR tahun 2019. Nah, ini harus ada dibandingkan. Apakah UMR-nya naik ataukah turun seperti itu. Nah, itu kita bisa menghitung. Gitu ya. Oke, kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Nah, ini ada indeks sederhana. Yang namanya sederhana berarti ya simple, gampang gitu ya. Jadi harusnya saudara mudah gitu ya. Oke, itu. Jadi untuk indeks sederhana ini ada contohnya misal indeks harga, ada indeks kuantitas, ada indeks nilai ya. Tadi sekali lagi, kalau untuk indeks harga berarti rasio antara harga tahun P ya, harga yang dibandingkan harga tahun P, tahun N ya, tahun N dengan harga tahun dasar atau PO gitu ya. Jadi PN ini tahun tertentu dibandingkan dengan tahun dasarnya. Ini tergantung ya, tergantung tahun dasarnya kapan, seperti itu. Sehingga rumusnya ya seperti ini, gampang ya. PN per PO kali 100. Sangat mudah. Kemudian indeks kuantitas adalah rasio antara kuantitas tahun N, jadi kuantitas tahun N itu sama dengan QN ini ya, QN dengan kuantitas tahun dasar atau QO gitu ya, QO dikalikan dengan 100 gitu ya. Ingat pasti dikalikan dengan 100 ya indeks itu. Kemudian indeks nilai sama tadi untuk yang indeks kuantitas untuk rumusnya tinggal diganti aja Q ganti Q gitu ya. Kalau untuk indeks nilai ini rasio antara hasil kali harga dan kuantitas tahun N. Jadi P, N, dan QN dikalikan dibandingkan dengan harga dan kuantitas tahun dasar. PO kali QO dikalikan dengan 100. Ini rumusnya ya. Seperti itu. Jadi dikalikan. Kalau nilai dikalikan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, saudara? Masih yang sederhana ini. Tidak ada ya. Baik. Contoh soal seperti ini. Ya. Ada keterangan harga, ada keterangan kuantitas. Tahun 2015 dan 2018 di sini. Nah, di sini yang diminta apa? Yang diminta adalah tentukan indeks harga, kemudian indeks kuantitas dan indeks nilai. Ya. Tahun 2018 dengan tahun dasar 2015. Berarti kalau untuk indeks harga tadi ingat caranya. Untuk indeks harga tahun 2018 gimana caranya? Jawabannya gimana? Berapa? Mbak Ajeng, ada Mbak Ajeng? Ada, Pak. Oke, gimana Mbak? Coba saya bantu nulis sini. Gimana, Pak? Tolong diulangin. Indeks harga tahun 2018 gimana? Berapa ini? Indeksnya Rumusnya dahulu.
N kecil. IN. Iya. Kan indeks harga, Mbak, sekarang. Yang saya tanyakan indeks harga dulu. Indeks harga ya. Sebentar, Kak. Pak. IHN bagi sama dengan PN per PO kali 100. PN per PO kali 100. PN-nya berapa ini? PN-nya 85, Pak. 85. PO-nya? Ya. PO-nya 60. 60 kali 100 ya. Iya. Sama dengan berapa? Berapa ya? Yuk, kalkulatornya dibuka. Sebentar ya, Pak. Ya. Itu bisa dikali silang nggak sih, Pak? Dikali silang. Ya, boleh-boleh aja. Yang 60 kali 100 itu 6.000. 60 kali 100. Gimana caranya? Ayo. Gini, Pak. Jadi kan ini coret ya, coret. Iya. Nah, terus? Tinggal dipakai kalkulator aja yang cepet, gak apa-apa. Oh ya, Pak. Kan nanti juga ngerjakannya pakai kalkulator toh. Coba. Iya, Pak. 85 dibagi 60 kali Ya, 100. dibagi 60. Berapa? Dibagi Ayo cepat. 85. 85 dibagi 60 kali 100 berapa? Cek, Pak. 85 dikali 100 ya, Pak. 85 dibagi 60 dikali 100. Ayo, pakai kalkulator lama. 51, Pak. Iya. Berapa? Kok aku hasilnya 51. 51 dari mana? Sebentar, Pak. Hasilnya 141,66. 141,66. Nah. Oke, terima kasih. Yang cepat Iya, itu Pak. ya. Sekarang selanjutnya dibantu oleh Mas Alif Rizky ada. Halo Mas Alif Rizky. Ke toilet tadi bukan? Halo Pak. Ayo. Ya, tolong dibantu untuk indeks kuantitasnya Mas. Apa Pak? Indeks kuantitasnya gimana? Rumusnya dulu. Rumusnya bagaimana rumusnya? IN per Q 0 kali 100. Kali 100. Q-nya berapa? IN-nya itu 300 Pak. 300. KO-nya? Dibagi 240. 240. Kali 100. 100. Sama dengan berapa? 125. 125. Pas atau ada koma? Pas Pak. Pas. Oke. Nah, yang agak mikir sedikit yang indeks nilai gitu ya. Nanti gitu ya, nanti kita coba lihat. Ini ya indeks harga tadi 141,66 tadi oleh Mbak Ajeng tadi Mbak Ajeng ya. Jadi untuk indeks harga X tahun 2018 adalah 141,67. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah angka indeks ini memberikan informasi bahwa selama tahun 2015
sampai 2018 harga barang X ini mengalami kenaikan sebesar berapa? 141 dikurangi 100 sebesar 41,67%, seperti itu. Jadi kita bisa melihat indeks harganya seperti itu. Kemudian untuk indeks kuantitas atau IK ya, IK. 125 tadi. Maka dari sini memberikan informasi bahwa selama periode 2015 sampai 2018 kuantitas barang X mengalami kenaikan sebesar berapa? Sebesar 25%. Gitu. Ya, sangat mudah nih. Kemudian kita lihat indeks nilai. Indeks nilai tadi caranya adalah kita kalikan harga tahun 2018, harga NPN dikalikan kuantitas tahun 2018 atau QN dibagi dengan 2015 kali Q 2015 dikalikan dengan 100. Tadi ya, dikalikan dulu nih, kali 100 ketemu indeksnya senilai 177,08. Seperti ini. Nah, di sini ada kesimpulan, gitu ya, ada kesimpulan bahwa, gitu ya, bahwa kuantitas nilai ini, nilai barang X, bukan kuantitas ya harusnya ya, seperti yang sebelumnya. Ini nilai barang X mengalami kenaikan sebesar 77,08. Itu kan yang kita cari kan nilainya, gitu ya. Nilainya. Jadi nilai barang X, gitu ya, nilai barang X mengalami kenaikan sebesar 77,08. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan. Namanya indeks agregatif atau komposit, gitu ya. Indeks agregatif ini hampir sama tadi, ada indeks harga agregatif, ada indeks kuantitas agregatif. Ya. Nah, kalau agregatif ini berarti rasio antara harga tahun NP dengan harga tahun dasar atau PO yang meliputi beberapa macam produk dikalikan dengan 100. Jadi kalau produknya cuma satu, ya berarti bukan agregatif. Tapi kalau produknya lebih dari satu, itu agregatif. Yang kedua juga sama, indeks kuantitas agregatif. Yakni rasio antara kuantitas tahun N atau QN dengan kuantitas dasar tahun dasar atau QO yang meliputi beberapa macam produk. Ingat kata kuncinya ini ya, beberapa macam produk dikalikan dengan 100. Nanti kita ada contoh soalnya. Ini sama ya, sama. Nah, indeks nilai agregatif ini juga sama gitu ya. Ini rasio antara nilai produk tahun N dengan nilai produk tahun dasar atau PO, QO yang meliputi beberapa macam produk. Ya. Pokoknya lebih dari satu produk itu pakai yang agregatif. Seperti itu. Nah, kita bisa pakai contoh dulu ya. Nah, contoh di sini soal 5 gitu ya. Soal 5 ada tabel yang berisi data, harga, dan 3 macam barang. Jadi kalau sebelumnya tadi cuma ada barang X, sekarang barangnya ada 3, X, Y, dan Z. Ya. Yang dikonsumsi oleh masyarakat tahun 2015 dan 2018. Nah, begini perkembangannya ya, perkembangannya. Jadi ada 3 barang, karena lebih dari 1 maka pakai yang indeks agregatif. Kemudian kita diminta untuk menentukan indeks harga tahun 2018 dengan tahun dasar 2015. Seperti itu. Nah,
Kalau seperti ini, ingat tadi rumusnya ini ya, rumusnya sigma P, gitu ya. Sigma P N dibagi dengan sigma PO kali 100. Sigma P berarti penjumlahan beberapa P gitu ya pada tahun N. Jadi kalau misal seperti ini, indeks harga agregatif, ya, indeks harga agregatif yang ini, indeks harga agregatifnya adalah sama dengan sigma P 2018 dibagi dengan sigma P 2015. Ya, sigma P 2018 dikali dengan 100. Sama dengan sigma P, berarti kita jumlahkan 840 ditambah dengan 2400 ditambah dengan 1560. Berapa ini? Coba saudara hitung ya. Pakai kalkulator boleh. Tambah 1560. Dibagi dengan sigma P tahun 2015. Jadi 800 tambah 2000 tambah 1400. Ya. Dikalikan dengan 100. Berapa hasilnya? Untuk yang atas 840 berapa hasilnya? 4.800, Pak. 4.800 dibagi menjadi 4.200 dikalikan 100 sama dengan berapa? 114,28. 114,28. Benar. Coba saya hitung. 114,86. Bagi 4.200 kali 100 ya. 114,86. 6. Ini harus cermat ya saudara ya, jangan salah lihat angka nanti ya. Inilah hasilnya salah nanti. Terpaksa saya coret nanti kan itu. Kayak gitu. Jadi untuk indeks harga agregatif tahun 2018 adalah 114,86. Berarti harga gitu ya 2018 mengalami kenaikan sebesar 14,86%. Ini kok 29. Ini salah ya. Ganti ini. Enam. Pak. Ya. Pak. Gimana? Itu gimana caranya bisa dapat 114,86? Tadi kamu nggak mengikuti. Ini loh. Aduh, suaranya putus-putus nih, Pak. Ini, Mas. Tapi di kalkulator saya tuh 114,2. Di kalkulator saya 114,2857. Itu, coba ntar ya. Saudara bagi dulu 4.800 dibagi 4.200 itu berapa? 1,14 sama. 1142. Bener nggak? Suara saya masih putus-putus tidak ini? Halo? Sudah jelas, Ya, Pak. Nah, sudah jelas. Sudah masih putus-putus sudah ya. Tadi 4.800 dibagi 4.200 berapa, Mas, tadi? Di tempatmu? Hasilnya berapa coba?
Kalkulatornya sama atau 1,1428. 1,1428? 28. Iya, Bu. Iya. Coba 28 sekian, Pak. diulangi, 4.800 dibagi 4.200 loh. Ya, iya. 1428. Ya, dikali 100. Ada beberapa di belakangnya lagi, Pak. Oke, ya. Ada satu angka ini ya, 28 ini ya. Gini. 286 gini ya. Ya gitu, Pak. Oke, ya. Tadi terlewat ya, terlewat. 114,28. Nanti tadi benar ya. Untuk nilainya benar. Ini bukan 86 tapi tetap benar yang 29 tadi ya berarti ya. 29. Oke. Berarti kenaikannya 14,29%. Ini ya. Kemudian kalau untuk indeks kuantitas yang agregatif, sama ya, agregatif. Berarti kita jumlahkan. Ini berapa dibagi dengan 2018 berapa gitu ya. Tadi 26 seperti ini ya. Tambah 36 tambah 18 sama dengan 80. 15 tambah 23 tambah 10 sama dengan 48. Nah, 80 dibagi 48 kali 100 ini ya. Sama dengan 66,67. Gini ya. Sama atau beda ini? Sama ya. Baik. Jadi selanjutnya untuk indeks nilai agregatif. Ya, ini kita harus mengalihkan dulu ya. Kita harus kalikan untuk nilai 2018 dengan 2015. Ingat PN ini dikalikan dengan QN. PO dikalikan dengan QO. Jangan sampai salah ya. Biasanya kesalahan mahasiswa dalam mengerjakan soal ini adalah mereka salah dalam mengalihkannya seperti itu. Harusnya PN dikalikan malah PO gitu ya. Nah, itu kebalikannya. Nah, jadi ini berarti sigma PN kali QN dibagi dengan sigma PO kali QO kali 100. Nih rumusnya ini ya, rumusnya. Jangan sampai terbalik. Nah ini, jadi cara yang paling mudah adalah saudara membuat tabel terlebih dahulu. Tabel soalnya itu di copy, boleh, biar lebih mudah dan tidak salah gitu ya. Bisa juga pakai Excel gitu ya. Kalau pakai Excel, saudara tinggal klik rumusnya mana, gitu sudah bisa gitu ya. Gitu. Jadi ini kita lihat untuk yang atas, PN kali QN sama dengan 840 dikalikan dengan QN-nya 14 sama dengan 11.760. Apakah ini? Kita cek gitu ya. 840 dikali dengan 14. 11.760. Benar ya. Kemudian 2.400 dikalikan dengan 3 ketemu 7.200. Ya, 24 kali 3, 72 benar. Kemudian yang ketiga 1560 dikalikan 8 kali 8, 1248 ketemu. Kemudian 3 ini kita jumlahkan. Ketemu 31.440. Ini baru ngitung 1 ya, 1. Kemudian untuk POQO sama dengan 800 dikalikan dengan 10, 8.000. 2.000 kurangi 2 dikalikan 2, 4.000. 1.400 kalikan 6, 8.400. Ya. Dijumlah 20.400. Maka sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus gitu ya. Rumusnya adalah ini sigma
P 2018 dikali Q 2018, 31.000 dimasukkan ke sini. Kemudian dibagi dengan sigma P 2015 dikalikan dengan Q 2015. Ini dimasukkan ke yang bawah seperti ini. Ketemu 154,12 di sini ya. Nah, di sini indeksnya adalah 154,12. Dengan ini berarti bahwa selama periode 2015 sampai 2018 harga barang-barang atau nilai barang mengalami kenaikan sebesar 54,12%. Ini nilai ya, nilai barang. Seperti itu. Bukan barang berharga ya, nilai. Seperti itu. Gampang ya. Udah. Oke, selanjutnya kita masuk ke indeks agregatif yang tertimbang, gitu ya, yang tertimbang. Nah, indeks agregatif tertimbang ini ada banyak ya, ada banyak. Ada yang namanya last buyers, ada namanya Pasci, ada namanya Fisher, ada namanya Marshall Edgeworth, ada namanya Walsh, ada yang formulasi Drubish gitu ya. Tapi nanti yang kita bahas cuma 3 saja, 4 saja gitu ya, nggak usah banyak-banyak, kasihan. Gitu. Jadi indeks agregatif yang tertimbang ini, dia menentukan suatu besaran tertentu dengan sebagai penimbang, gitu, sebagai penimbang. Jadi ada penimbangnya, W-nya itu, penimbangnya siapa, apa ya, seperti itu. Nanti yang membedakan antara last buyer dan Pasci adalah penimbangnya ya, penimbangnya. Ini ya, penimbangnya yang membedakan. Seperti itu. Yang depan sama, sigma PN per PO, nah, yang membedakan di bagian belakangnya, weighted-nya, penimbangnya, itu ya, penimbangnya. Seperti itu. Kalau pakai formula last buyers, ini yang sebagai penimbang adalah kuantitas tahun dasar QO, itu ya, QO. Sehingga rumusnya adalah PN QO dibagi dengan QO, gitu ya. Atau kalau dulu di IPS, saudara, yang IPS kelas 3 kalau nggak salah, SMA itu ada Pinocchio gitu ya, Pinocchio dibagi dengan Poco gitu ya, Poco. Ini apa namanya, dikalikan dengan 100 ya, last buyers, indeks last buyers. Kemudian kalau untuk yang Pasci gitu ya, Pasci ini yang sebagai penimbangnya adalah tahun N, kuantitas tahun N, QN ya, QN. Ini yang membedakan itu dikalikan dengan 100. Gitu. Mudah ya. Oke, kita lihat contoh soal untuk yang last pair terlebih dahulu. Last pair tadi ingat sebagai penimbangnya adalah kuantitas tahun dasar atau QO ya, QO. Nah, di sini ada soalnya, yakni ada data harga dan kuantitas 3 barang tadi sama ya, masih menggunakan harga dan jumlah yang sama dengan tadi di awal. Sekarang kita diminta untuk menentukan besarnya indeks last buyers. Dan apa maknanya? Nah, ini caranya sangat mudah tadi. Tadi saudara sudah menghitung di sini tabel seperti ini ya, tabel seperti ini. Saudara juga buat lagi ya, jangan nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa. Tabelnya, jadi tinggal dibuat tabel seperti ini, tinggal tambahkan 2 tabel lagi, 2 kolom lagi. Kolom PNQO dan kolom POQO gitu ya. Pinocchio dan Poco gitu ya. Jangan sampai salah ya ini ya. Kebanyakan salahnya itu ketika mengalihkan gitu ya, mengalihkan.
Nah, kalau yang sebelumnya kan PO kali QO, PN kali QN ya, yang sebelumnya ya. Kita sekarang QO. Kita lihat yang POCO dulu, POCO. PO, QO. Tidak ada perubahan ya, 8.000, 4.000, 8.400. Berarti yang beda adalah yang sini, yang Pinocchio, 8 PN berarti 840 dikalikan dengan 10 sama dengan 8.400. Kemudian 2.400 kalikan dengan 2 sama dengan 4.800. 1.560 dikalikan 6 sama dengan 9.360 di jumlah gitu. Jadi last payers, Pasci, Drosbis itu nama orang ya, nama orang. Itu yang menemukan indeks ini. Sehingga ketemu sigma Pinocchio ya, atau sigma P 2018 kali dengan Q 2015 dibagi dengan sigma P 2015 Q 2015 kali 100 sama dengan 110,59. Sehingga indeks last payer adalah 110,59. Artinya apa? Artinya selama 2015 sampai 2018 nilai barang-barang mengalami kenaikan sebesar 10,59 itu ya. Jadi nilai atau harga juga boleh ya. Nilai. Indeks last payer ya. Kemudian Pasci. Pasci ini sebagai penimbangnya tadi kuantitas tahun N, tahun sekarang. Kuantitasnya. Jadi soalnya sama, cuma diganti cara menghitungnya saja. Ingat ya. Nah ini indeks Pasci. Jadi PNQN sama dengan yang awal tadi, yang indeks agregat yang awal tadi. Indeks nilai yang itu. Kita lihat yang pertama dulu, yang POQN dulu. PO 800 dikalikan dengan QN. Ya. QN kali 14 sama dengan 11,200. Kemudian 2000 dikalikan dengan 3 sama dengan 6.000. 1400 kali dengan 8 sama dengan 11,260. Kemudian PNQN tadi kita sudah ngitung, tinggal kita masukkan lagi gitu ya. Jadi 840 kali ini 2.400 kali 3, 1.560 kali 8. Ini ya. Jadi jangan sampai GO digunakan kalau untuk yang pasti ini. Ketemu indeks pasti adalah 110,70. Kemudian keterangannya selama periode 2015-2018 harga atau nilai barang-barang mengalami kenaikan sebesar 10,70% gitu kenaikannya. Kemudian ada formula Fisher gitu ya, Fisher. Nah, kalau formula Fisher ini akar dari hasil kali antara indeks last payer dengan indeks pasti. Jadi saudara harus cari dulu indeks last payer dan indeks pastinya. Ya, di akar. Misal soal itu udah ketemu yang last payer 110,59, pastinya 110,70, maka berarti tinggal dikalikan di akar itu ya, ketemu 110,64. Interpretasinya sama tadi ya, kenaikannya sebesar 10,64%. Fisher pakai akar. Kalau yang Drobis ini dibagi dua, indeks last payer ditambah indeks pasti dibagi dua nih. Jadi pertengahan ini yang moderat. Hasilnya tidak jauh beda sebenarnya. Yang Fisher 64 ini 65, 110,65 ini ya. 56 tambah 70 bagi 2 gitu ya. Seperti itu. Jadi mengalami kenaikan 10,65%. Itu kemudian
ada indeks berantai ya, indeks berantai. Indeks berantai di sini berarti indeksnya berantai, saling berlanjutan gitu ya, saling berkelanjutan. Jadi perkembangan nilai variabel dari waktu ke waktu dapat dilihat secara cepat dari indeks yang ditentukan secara berantai ini ya. Jadi kita lihat tahun 2011 dan 2010 perbedaannya berapa? 20% itu ya, 20%. Jadi 120 dikurangi 100 sama dengan 20. Yang ini 108,33 dikurangi 100 gitu ya. Jadi ketemu 8,33. 108,33 dikurangi 100 sama dengan 8,33. Ini tahun dasarnya tahun 2010 ya, 2010. Kemudian kalau 2013 sama 115 dikurangi 100.000, 100% ya. Ketemu 15,38%. Ya, ini juga sama seperti itu terus ya. Jadi ini dikurangi dengan tahun dasar berapa perubahannya. Ini dikurangi tahun dasar berapa perubahannya. Seperti itu terus. Ya. Kalau yang di sini contoh XT per XT-1 kali 100 ya, kali 100. Bisa seperti itu perubahannya. Nah, ini kita lihat yang indeks berantai ya. Rumusnya tadi XT dibagi dengan XT-1 kali 100 ya, kali 100. Baik, sebentar maaf ya, ini di rumah jadi ya maklum ada tetangga gitu ya. Ada tetangga yang sedang itu. Baik, kita lihat yang pertama sekarang. Bagaimana indeks berantai yang pertama ya. Indeks berantai yang pertama. Ya, ini nih kita kembali lagi. Tadi kita lihat sudah ada perubahannya ya, perubahannya. Sekarang kita lihat indeks berantainya. Jadi kalau ini kan 2010 itu sebagai 100%, perubahannya 20. Nah, sekarang yang menjadi pembaginya beda gitu. Yang menjadi pembaginya adalah tahun sebelumnya. Ya. Aduh, pencet. Bentar. Ya, jadi kita lihat indeks berantainya adalah 120 sama ya. Perubahannya adalah 20%. Kemudian kalau yang ini 108 perubahannya 8,33%. Tadi ya. Sama, tidak ada perbedaan ya. Ini. Nah, kemudian kalau misal untuk perubahan tahun dasar, jadi misal tahun sebelumnya itu kita menggunakan 2014, sekarang kita gunakan 2017 sebagai perubahan tahun dasarnya gitu ya. Nah, di sini kita harus mengubah juga. Jadi indeks yang baru
sama dengan indeks lama dibagi indeks 2017 dikalikan 100 gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya indeks lamanya adalah 75 ya. Kemudian kita diminta untuk perubahan tahun dasar. Jadi dibagi dengan indeks tahun 2017 kali 100 gitu ya. Ketemu indeks yang baru seperti ini ya. Nih. Tinggal dibagi aja ya, tinggal dibagi aja. 5, 100, 93,8 gitu. Itu ya kalau untuk perubahan tahun dasar. Jadi dibagi indeks lama dibagi indeks yang baru, tahun dasar yang baru, dibagi dengan 100 gitu ya. Gitu. Kita coba bener nggak nih ya? Untuk indeks lama itu 75, kemudian indeks barunya 46,9. Indeks tahun 2017 ini ya, 2017 nih. Jadi indeks tahun 2017 adalah 100% ini ya, 104%. Dianggap 100%. Kemudian tinggal dibagi 75 bagi 160 berapa? 46. 90 dibagi 160 berapa? 56,3. 100 dibagi dengan 160 berapa? 62,5. 120 dibagi dengan 75 berapa? Dibagi dengan 160 berapa? 75. 140 dibagi dengan 160 berapa? 87. 150 dibagi dengan 160 berapa? 93,8. Jadi yang menjadi tahun dasarnya adalah 2017 ini ya, 17 ini. Sebagai pembaginya ya, pembaginya 2017. Ini. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, Saudara? Apakah cukup? Atau ada yang masih bingung, Saudara? Apakah tidur?